tahu sapi perah ya? Sapi perah. Sapi perah itu kalau diperah susunya, setiap hari diperah susunya, ya susunya keluar terus Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau susu ibu-ibu, ya, susu ibu-ibu khususnya ibu yang setelah melahirkan anaknya, itu ternyata ya enggak selalu harus keluar. Artinya banyak dalam kasus sekarang ini, ibu yang setelah melahirkan anaknya itu susunya tidak keluar, harus dipompa, bahkan harus minum kapsul-kapsul tertentu yang dapat memacu produksi air susu ya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Perbedaan yang paling mendasar antara manusia dengan sapi itu terletak pada jenis makanannya. Ya, jenis makanannya. Sapi itu tidak pernah sakit kepala. Tiba-tiba kita suruh bajak sawah ya, Bapak Ibu. Kemudian dia bilang, ya maaf ya hari ini istirahat dulu gitu. Sakit lagi migrain misalnya begitu ya. Tidak ada istilah seperti itu begitu. Sapi itu ya pokoknya jalan terus. Memang ada penyakit antraks, tapi kasusnya sangat berbeda. Tapi kita misalnya kalau kita perhatikan baik-baik, berapa kali dalam 1 tahun Anda masuk angin misalnya ya, flu, batuk, tidak enak badan, sariawan, begitu. Tapi sapi sangat sehat. Nah, perbedaan yang paling mendasar adalah pada jenis makanan yang kita konsumsi, begitu. Nah, kalau sapi itu 100% hanya mengkonsumsi klorofil, bahasa saya. Artinya rumput-rumputan, ya, hijau-hijauan. Sementara manusia, dia mengkonsumsi sayuran itu dalam proporsi yang sangat sedikit. Yang sangat sedikit kalau dibandingkan dengan daging, protein yang lain ya, jenis-jenis mungkin keju, susu dan sebagainya, dan juga produk-produk yang lain begitu. Nah, ini yang menjadi masalah sehingga sapi sehat terus dan manusia sering sakit-sakitan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mau sehat, ya harus mencontoh sapi begitu ya. Nah, jadi harus mencontoh sapi begitu. Nah, apa yang harus dicontoh dari sapi? Sapi itu kira-kira kalau mengkonsumsi rumput-rumputan itu sampai berapa kilo? Kira-kira berapa kilo sapi bisa mengkonsumsi rumput-rumputan? 40 kilo. Banyak sekali. Bahkan kalau terus sapi itu dibiarkan karena dia memama biar ya, kita belajar ilmu persapian begitu ya. Jadi ternyata sapi ini dapat mengkonsumsi jumlah daripada makanan yang dia asup, yaitu rumput-rumputan dalam jumlah yang cukup besar. Ya, bisa sampai 1/4 berat badannya, setengah berat badannya. Jadi dia kalau dibiarkan dia akan bisa mengkonsumsi dalam jumlah yang besar. Nah, kalau kita mau sesehat sapi, kita harus mengkonsumsi sayur-sayuran dalam jumlah yang juga sangat besar. Bahkan disarankan lewat penelitian, kita harus mengkonsumsi klorofil itu yang terdapat pada sayur-sayuran itu sekitar 3-5 kilogram. 3-5 kilogram. Sanggupkah Bapak dan Ibu mengkonsumsi sayur 3-5 kilogram per hari? Begitu. Sangat sulit. Nah, kendalanya apa? Kendalanya adalah bahwa selain di dalam sayur-sayuran yang kita konsumsi itu ada klorofilnya, masalahnya adalah ada serat ya. Serat itu yang membuat perut kita terasa penuh begitu, kenyang ya. Dan kalau berlebihan itu malah banyak anginnya, sebah dan sebagainya. Nah, ini kendalanya. Tapi kalau kita sudah berhasil mengisolasi molekul klorofil, menarik molekul klorofil keluar daripada protein-protein yang mengikat molekul klorofil ini di dalam jaringan daun, maka sebenarnya mengkonsumsi 3-5 kg sayur bukan masalah yang sulit begitu.